Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 9 September 2024 dalam pekan biasa ke-23 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti kami bersyukur untuk hari baru yang menjadi kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah roh-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat semakin mengerti dan melaksanakannya dengan lebih sungguh. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi bila kalian bersama dengan aku, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu.
licik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapatkan alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kemurnian dan kebenaran. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak Paus Fransiskus baru saja berkunjung ke Indonesia, bukan hanya menyapa umatnya, melainkan juga semua orang dari pemeluk agama lain, suku, bangsa, dari presiden hingga orang biasa yang menunggunya di pinggir jalan. Kita melihat keramahan yang real seperti seorang kakek yang menyambangi cucu-cucunya. Dengan santai, penerus Rasul Petrus yang ke-266 sebagai pemimpin umat Katolik sedunia itu duduk di kursi depan mobil kijang putih di samping pengemudi, seraya membuka kaca jendela dan melambaikan tangan dengan senyum terkembang. Banyak cerita yang menggugah di media sosial hasil unggahan banyak orang
yang melihat ataupun mengalami momen berharga dalam perjumpaan itu. Ada yang membuat kita tertawa, tapi ada juga yang menggetarkan hati saat melihat beragam reaksi spontan yang muncul dari pelbagai kalangan yang berkesempatan bersalaman, mendapat berkat, bahkan beroleh rosario langsung dari tangan Sri Paus. Dan hal autentik yang menjadi catatan sejarah adalah pernyataan-pernyataannya yang mengajak semua orang lintas agama untuk hidup dalam iman yang diwujudkan dalam persaudaraan dan sikap bela rasa yang dilaksanakan secara nyata. Semua terasa menyejukkan, terlihat jernih, tanpa kepentingan diri atau agenda tersembunyi. Ibu, Bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Yesus hari ini dengan seorang yang mati tangan kanannya di rumah ibadat sebenarnya hal yang biasa. Peristiwa itu jadi menarik perhatian karena ada pihak yang sedang mengamat-amati Yesus. Mereka mempunyai agenda tersembunyi untuk menyalahkan Yesus. Saat itu adalah hari Sabat, dan dari kebiasaan Yesus sebelumnya, ia kerap tidak mengikuti aturan bangsa Yahudi tentang Sabat ini, di mana pada hari itu orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan apapun kecuali beribadah. Hal ini berkaitan dengan kisah penciptaan, di mana pada hari ketujuh Allah berhenti melaksanakan karyanya. Pemuka agama menyalahkan tindakan Yesus karena memandang Yesus melanggar ketentuan Sabat dengan menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya pada hari tersebut. Mereka terpaku pada aturan-aturan turunan yang dibuat oleh manusia dan melupakan makna Sabat yang sebenarnya. Sabat adalah karunia Allah agar kita berhenti sejenak dari kesibukan duniawi, seraya merayakannya sebagai waktu untuk mengingat segala kebaikan dari Allah, dan itu diwujud nyatakan dengan melakukan kebaikan bagi sesama. Maka Yesus mengingatkan mereka dengan bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Kita sering terpaku hanya pada hal-hal yang terlihat di permukaan dan tidak mau menelaah lebih dalam apa makna sebenarnya. Hal itu terjadi pada jemaat di Korintus. Mereka jatuh dalam kesombongan rohani di satu sisi, dan di sisi lain adanya hal buruk yang dilakukan oleh jemaat. Segala himbauan Bapak Paus dalam kunjungan 3 harinya itu seolah mengajak kita untuk kembali pada kemurnian dan kebenaran hidup umat beriman yang bukan saja untuk agama tertentu, melainkan untuk semua orang dari pelbagai latar belakang agama, suku, dan bangsa, agar kita mewujudkannya dalam persaudaraan dan sikap berbela rasa satu kepada yang lain. Semoga pesan-pesan Bapak Paus ini dapat dilaksanakan untuk kebaikan bersama seluruh umat manusia. Marilah berdoa. Bapa Maha Pencipta, bimbing kami agar dimampukan menjadi umat-Mu yang setia dalam mewujudkan persaudaraan sejati dengan berbela rasa satu sama lain demi Kristus Putra-Mu terkasih yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.